Sobat Kampus, kembali lagi di podcast DAKM Create Your Business, Create Your Own Future. Bersama dengan aku, Benedikta Nilam, yang hari ini akan menemani kalian di dalam podcast yang seru banget. Jadi siapin minum, siapin makan, karena podcast kita kali ini menarik, karena kita akan membahas tentang mahasiswa yang berwirausaha. Oke, dan di samping aku ini udah kedatangan tamu-tamu istimewa dari tim Atamagri, betul? Betul. Iya, betul. Ada Mas Mbak yang keren-kerennya luar biasa ini. Mungkin kalian juga bisa kenalan nih ke sobat kampus yang ada di rumah, biar kayak ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu kita hari ini. Boleh? Oke. Halo sobat kampus, kenalin aku Wisnu dari Fisika FIPA UNS. Dan halo sobat kampus, aku Desnia dari Statistika UNS. Oke, halo Mas Wisnu dan Mbak Desnia. Oke, sebelum kita podcast untuk kedepannya kita membahas tentang kewirausahaan mahasiswa ini, kayaknya cuaca di Solo ini lagi panas ya. Wah, mataharinya lagi 5 tadi ya. Panas Banget ya. Biar kita nggak panas nih, di depan kita sudah ada Z Coffee. Coba dilihatin dulu. Nah, aku nih ada yang varian berbagai varian, ada kopi. Kalau Mas Wisnu apa nih? Kopi susu. Kopi susu, Mbak Mas Wisnu sama Mbak Desnia ini Sama. kopi susu. Nah, kalau aku dapat yang matcha. Jadi teman-teman sobat kampus yang mau barengan juga nih, yang penasaran dengan kopi kita, ini kita belinya di Z Corner. Di Z Coffee dari Z Corner. Nah, Z Corner ini adanya di sebelah Masjid Nurul Huda. Ini teman-teman udah pernah kesana belum nih? Udah ya. Apalagi pas kemarin kita lagi buka puasa itu loh. Bener, rame banget. Rame banget, dan aku juga dapat voucher banyak banget. Oh gitu. Iya, gratis semua di sana sekalian. Jadi Baru tahu. Iya, jadi sobat kampus bisa cobain langsung. Diminum langsung aja, monggo. Minum guys, minum. Wow. Enak banget dan harga juga terjangkau banget. Jadi seger banget. Jadi affordable banget buat teman-teman kampus, sobat kampus yang mau nyobain juga. Dan di sana juga nggak hanya set kopi aja, tapi juga ada makanan-makanan yang lain. Ada dimsum, Bener. ada mie juga, ada susu juga. Datang langsung kenyang. Iya, datang langsung kenyang. Kita langsung jajan di sana banyak. Oke, tadi kita udah mempromosiin tentang Z Corner. Kita back to topic. Ini teman-teman dari Atamagri. Boleh dijelasin nggak sih Atamagri itu tuh apa sih sebenarnya? Baik, sebenarnya Atamagri itu solar power end-to-end aktivitas ekosistem. Jadi kita di sana ngejual produk IoT dan AI. Jadi produk kami itu ada sistem cuaca, lalu juga ada drone. Lalu selain itu kita juga ngejual edukasi juga tentang pertanian. Terus yang terakhir kita ada customer pertanian juga. Jadi menyesuaikan kebutuhan petani seperti itu. Oke, ini kan tadi Mas Wisnu sama Mbak Desnia ini kan dari FMIPA ya. Benar. Tapi ini alatnya ini tentang pertanian, tentang drone, cuaca, untuk hama dan lain-lain. Kenapa nih tertarik dengan dunia pertanian? Oke, kalau dari aku sendiri awalnya mungkin belum interest ya ke pertanian. Oke. Cuman dari ajakannya Wisnu dan dikasih kalau pertanian itu penting banget, apalagi kita kan tinggal di Solo ya. Dan daerahnya itu sekitarnya produk utamanya pertanian. Jadi pengen bermanfaat juga di sekitar. Jadi joinlah ke Atamagri ini dan fokusnya ke pertanian gitu. Dan itu sesuatu yang baru dan menarik. Seru. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Karena udah langsung berinteraksi ya sama petani-petani ya. Benar. Dan sebenarnya kan karena pertanian itu juga salah satu sektor yang penting sebagai lumbung pangan, karena kita kan juga hidup dari makan ya, dari petani, dari beras-berasnya petani, dan petani adalah pahlawan pangan. Jadi kalian juga berkontribusi dalam membantu sektor pangan di Indonesia, karena sekarang juga lagi Susah ya. Iya, lagi digalak-galakannya banget dunia pertanian di zamannya Presiden Prabowo ini. Benar banget. Oke, untuk yang dari Atamagri sendiri nih, bisa dijelasin nggak spesifikasi untuk alat-alatnya, terus kayak apa yang sudah kalian bangun, apa yang sudah kalian rencanain itu untuk dunia pertanian ini? Oke.
Kalau dari alatnya sendiri sebenarnya tadi kan ada stasiun cuaca sama drone ya. Iya. Kalau dari stasiun cuaca sendiri kita berbasis IoT. Jadi dari semua alat itu kan ada sensor. Jadi kita ada otaknya itu namanya ESP, terus disambungin dari semua sensor. Nah itu bisa dilihat dalam satu website seperti itu. Lalu drone-nya juga sama. Itu kan dia basisnya berarti machine learning ya, lebih ke AI. Nah itu bisa dilihat juga di drone untuk deteksi si hamanya, si penyakit tanamannya itu seperti itu. Berarti smart farming. Benar. Smart farming itu. Iya. Sekarang udah sampai ke mitra petani tuh ke mana aja sih kalau boleh tahu? Kalau pilot project itu kami kemarin udah ke Gaboktan. Gaboktan. Terakhir kita di Sragen. Sragen. Iya. Wah, di mana tuh Sragennya tuh? Itu di ini sih, di namanya di Teknopark. Itu kita juga kerjasama sama Kemenaker. Selain kita juga ngelatih juga para petani di sana, kita juga pilot project juga di sana, testing alat seperti itu. Jadi lebih ke demonstrasi. Bener, demonstrasi. Dan gimana tuh responnya para petani terhadap alat-alat kalian? Apakah ada yang kurang ngerti atau ada yang kadang kaptek atau bagaimana tuh responnya? Jadi untuk pertama-tama pasti karena itu teknologi baru ya buat para petani ya, itu pertama pasti pada bingung. Maka dari itu kami sendiri membuka ini ya bisnis edukasi tadi kan. Jadi karena itu stasiun cuaca berbasis IoT, itu juga nyambungin semua sensor pakai codingan juga. Yaitu kita juga ngedukasi ke arah sana. Jadi pertama-tama mereka tuh responnya bingung pasti. Terus kita makanya itu kami hadir kan. Itu ngedukasi tentang IoT itu. Terus kalau dari segi alat kemarin kita ngebuat stasiun cuaca sama sistem irigasi juga Mbak. Iya, jadi buka tutup air gitu. Nah itu kemarin respon mereka bagus sih. Maksudnya juga tertarik. Kenapa kok bisa gini, bisa gitu, buka tutup gitu. Nah itu kemarin kita pakai aplikasi juga buka tutupnya seperti itu. Jadi membantu petani, memudahkan petani dalam menanam ini ya, melakukan usaha taninya. Oke. Dan tadi kalau aku nggak salah juga ada beberapa paket bundling yang kalian sediakan dari Atamagri itu. Bener. Jadi nggak cuma alat aja, tapi juga ada akademiknya, ada pelatihannya secara khusus. Nah itu apa sih yang kalian latihkan, apa yang kalian lakukan di pelatihan tersebut, dan mungkin spesifikasi harganya kalau boleh tahu itu berapa, dan kemarin targetnya itu siapa aja sih? Oke, kalau kemarin terakhir kita itu paket ini ya, bundling. Jadi kita sebenarnya kemarin udah kerja sama Kemenaker. Jadi sebenarnya itu yang ngurus pesertanya itu dari Kemenaker Mbak, 16 peserta itu. Nah itu outputnya mereka dapat sertifikasi BNSP. Itu kita kemarin jadi ini ya kan, fasilitatornya juga. Iya, fasilitatornya. Nah itu kemarin kita kalau dari kami sendiri dapat di atas 5 adalah harganya segitu. Tapi kalau untuk individu berarti tadi itu berkelompok gitu. Kelompok. Berapa itu? Berapa orang tuh? Kalau untuk individu kita mainnya per jam. Oh, mainnya per jam. Nah itu berapa? 55.000. 55.000. Wah, itu udah dapat apa aja nih? Mungkin bisa sekalian juga dipromosiin di podcast ini. Bener. Kalau dari edukasi itu sebenarnya untuk pertama kita IoT ke arah IoT. Tapi kalau untuk skala besar, jadi kita kemarin di Sragen itu kan pakai PBL, jadi Project Based Learning. Jadi kalau edukasi itu pasti outputnya mereka pasti dapat tadi ilmu IoT tadi. Terus juga rencananya, ini baru rencana ya, itu kalau emang itu edukasi berjalan sesuai dengan pesertanya yang kami mau, itu kita ngejadiin kitnya juga. Jadi ada alat-alatnya seperti SP32, terus sensor-sensor dan lain sebagainya. Terus bagaimana nyambungin semua sensor itu menggunakan coding tadi, seperti itu. Ini menarik banget, apalagi untuk petani milenial nggak sih? Dan kemarin targetnya itu kalian di petani usia berapa tuh range umurnya? Kalau kita kemarin jujur nggak cuma petani aja, ada mahasiswa juga, mahasiswa lulusan UGM, terus UMS juga, ada anak teknik sipil juga. Gak cuma ke arah petani, juga ke arah masyarakat umum juga ada kemarin. Ke mahasiswa juga ada. Berarti emang menjangkau seluruh lapisan masyarakat ya. Bener. Karena juga apalagi di Indonesia juga banyak digalakan juga untuk pertanian urban farming. Bener. Iya kan. Nah, salah satu di urban farming juga bisa banget untuk didukung dengan alat dari Atamagri ini, smart farmingnya ya. Berarti kalian ini sudah mulai berjalan dari kapan sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dari kami sendiri itu awal-awal kan
kita ngetesting teknologi ya, itu dari 2025 Mbak. 2025. Kalau ngetesting teknologi, tapi kalau wirausahanya sama sih 2025, tapi terakhir ikut lomba lagi itu 2026 Mbak. 2012. Berarti ini dari Wibawa bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang keren banget ya. Dan tadi aku juga penasaran, kenapa sih awal mula kan masih 2025, berarti tahun lalu ya? Benar. Kenapa sih awal mula tertarik berwirausaha itu? Apakah di kampus gabut atau pengen ikut lomba gitu, gimana? Awal mulanya pasti karena salah satunya gabut. Gabut. Salah satunya gabut. Laprak-laprak gitu. Iya betul. Kayak Nyambi. lomba itu jadi salah satu sarana kita melampiaskan stres. Bisa jadi. Agak beda ya. Agak beda ya melampiaskan stresnya ya. Oke, itu malah bermanfaat ya, produktif banget. Keren banget. Oke, Jadi terus biar dan juga kita juga sadar kalau mahasiswa tuh privilege-nya baik banget. yes, betul. Setuju, Jadi setuju. nggak cuman kuliah, kita juga pengen nyoba berwirausaha. Dan wirausaha itu kan nggak bisa ujuk-ujuk langsung sukses. Jadi Betul. kita pengennya misal pas sudah lulus dan pengen berwirausaha itu tuh udah punya pengalaman. Dan pengalaman itu kita bangun pas kuliah. Pas kuliah. Karena ya di kuliah salah satunya dengan ada Wibawa ataupun kegiatan lain itu yang mendukung perkembangan Dari kita di bisnis kali ya? bisnis. Benar-benar. Oke. Tadi sebelumnya ada Wibawa. Nah, selain Wibawa nih sebenarnya udah ada di spill ini di sini ya. Iya, betul. Wah, ini keren banget teman-teman, karena teman-teman dari Ata Magri ini juga menjuarai kompetisi-kompetisi nasional yang sangat wow sekali pendanaannya. Ini udah ada Cell Life Wire Energy Solution juara pertama. Wow, 100 juta untuk pendanaan, dan juga ada Hackathon Elevate Indonesia. Ini juga juara satu ya. juga. Boleh nggak sih diceritain perjalanan mula kalian ini dari Wibawa P2M lalu sampai ke Cell Hackathon ini, gimana tuh ceritanya? Oke, jadi awal mula kita emang ikut Wibawa dan juga P2M langsung. Dan di Wibawa itu kita bawain Ata Magri. Di P2M kita bawain anaknya Ata Magri, itu namanya Klimacek. Oke. Jadi sebenarnya basis bisnis kita itu dimulai dari ikut Wibawa dan juga P2M ini. Karena kan kita tadi udah cerita backgroundnya semuanya dari FMIPA ya, maksudnya nggak ada yang bisnis banget. Padahal kita kewirausahaan, jadi kita bangun knowledge bisnisnya itu dari Wibawa ini. Terus di Wibawa kita lanjut ke P2M kalau aku notisnya itu lebih gimana kita selling. Soalnya yang jadi poin utamanya itu adalah expo ini didatengin sama banyak univ nasional. Terus Persaingannya juga ketat ya di P2LW ini ya. yang join juga nggak cuma mahasiswa, terus ada mungkin dari dosen, dari orang tua, anak kecil, itu semuanya datang ke exponya. Gimana kita bisa ngenalin Ata Magri itu ke background yang beda-beda. Oke, promosin Ata Iya, Magri betul. ke berbagai lapisan masyarakat. Benar. Terus selanjutnya ada hackathon ini, itu kita pengennya dari segi bisnis udah tervalidasi, dari segi teknisnya juga udah tervalidasi. Oke. Makanya kita ikut hackathon ini yang waktu itu fokusnya lebih ke arah drone. Jadi drone kita itu ada AI-nya di baliknya. Jadi drone-nya itu ringkasnya dia untuk ngedeteksi hama di tanaman-tanaman greenhouse. Jadi kalau dia jalan, drone-nya bisa langsung ngedeteksi ini ada penyakit atau tidak gitu. Dan terakhir Yang Cell. Yang Yang 100 juta ini wow, yang paling besar ya. Juara satu loh, keren sekali. Benar. Setelah kita tadi dapat ilmu bisnis, terus juga dapat validasi teknis ya. Lalu kita lihat nih ada peluang, ternyata ada, jujur aja ada yang lebih besar gitu. Iya, benar, Terus ini nggak bisa dari ilmu-ilmu yang kita dapat dari Wibawa, jujur Wibawa keren banget. Karena dari Wibawa Camp, terus juga edukasinya itu sangat-sangat ini banget membantu kami. Itu kami dapat istilahnya gambaran umum lah berkaitan sama lomba bisnis lainnya. Makanya itu, dan kita melihat peluang si Shell ini kemarin jujur itu lombanya agak lama ya, 6 bulan. 6 bulan. Kita di sana juga ada bootcampnya juga. Ada bootcamp 1, 2, nah 3-nya itu di Jakarta. Jadi 1, 2 tuh online, 3-nya itu di Jakarta. Sekalian final. Gitu. Berarti ini
peserta pesaing-pesaing kalian yang itu nggak cuman dari nasional berarti ya, satu nasional, satu Indonesia Bener, gitu. Indonesia. Kemarin Oke. ada beberapa tim tuh dari Kalimantan, Sumatera gitu. Dan backgroundnya tuh karena ini untuk umum, jadi ada yang udah kerja. Oh, Bener, ada yang berarti nggak cuman mahasiswa Iya, betul. aja. Wow, pernah nggak sih guys kalian kayak merasa minder atau mungkin kayak takut untuk berani melangkah, apalagi dengan kompetisi ini kan banyak sekali ya pesaing-pesaing yang juga sangat keren dan mungkin sangat kompetitif juga. Pengalaman saat berkompetisi itu seperti apa sih kalau dari kalian sendiri? Kayak mungkin kalau dari aku perasaan minder itu pasti ada. Kayak misal aja di final terus kita ngelihat peserta lain itu kayak kayaknya keren banget ya. Dan di 1, 2, 3 detik pertama pasti kayak yang ngerasa wah iya keren juga. Tapi ingat kita juga di bagian final itu dan pastinya kita juga termasuk orang-orang yang keren. Jadi setelah ngelihat mungkin ngerasa minder dikit terus dikuatin lagi niatnya biar nggak kalah minder sama yang lain gitu. Jadi balik lagi dimotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri. Pernah pasti ada perasaan minder, tapi dari perasaan minder itu bisa kalian olah dengan baik supaya jadi motivasi. Nah ini hasil ya juara pertama, dan pastinya banyak perjuangan ya yang dikorbankan, banyak effort yang dilakukan, tidak ujuk-ujuk langsung mendapatkan ini gitu ya. Nggak mungkin suka dukanya juga sangat banyak. Apalagi ini semester berapa nih kalian nih? Semester 8 lagi skripsinya ya. Gimana nih mengatur antara skripsi juga jalan kompetisi, jalan wirausaha? Bagaimana kalian mengatur waktunya agar balance prioritasnya? Kalau dari aku sendiri, benar tadi kan udah sebut prioritas ya. Kita harus membuat skala prioritas dulu. Mana yang penting, mana itu tergantung masing-masing orang ya. Kalau dari saya sendiri itu pasti dari edukasi dulu, maksudnya dari akademik kita. Itu skripsi ataupun mata kuliah itu jangan sampai ditinggalin. Nah setelah itu mungkin kalau dari pemikiran aku jujur ketika kuliah juga pengen dapet cuan, makanya itu kita kaitin nih sama akademik kita. Misalkan saya fisika itu ada kaitannya sama IoT dan sebagainya, ternyata bisa loh diikutin lomba kayak dan sebagainya. Lalu saya ikut lomba itu, dan jujur aja sebenarnya dari lomba-lomba tadi itu mungkin teman-teman bisa jadi referensi juga. Itu bisa jadi skripsi kalian juga. Jadi bisa sejalur nih teman-teman. Misalkan dari akademik tadi, terus dari lomba, nah itu lomba itu bisa jadi skripsi seperti itu. Terus, jadi bahan penelitian ya, malah biar sekali jalan ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi cara biar efisien, jadi bisa mungkin ada korelasinya lah, ada kausalitas, benar ada hubungannya. Terus selain itu aku juga pakai beberapa teknik belajar juga, contohnya teknik Pomodoro, terus juga Feynman. Nah itu kan sebenarnya itu mempermudah istilahnya supaya kita belajar dan juga outputnya tuh bagus gitu ya. Nah terus juga aku juga pakai seperti contohnya teknik Pareto, tahu Pareto nggak guys? Jadi apa itu? Itu 20% usaha, 80% hasil. Jadi misalkan teman-teman banyak kegiatan nih, contohnya lomba, terus juga akademik, nah itu teman-teman bisa bagi di hari itu mana yang 20% itu kegiatan usaha teman-teman bisa ngasilin 80% hasil gitu. Nah itu bisa dipilah lah mana yang outputnya lebih bagus di hari itu. Jadi nggak ujuk-ujuk teman-teman langsung ngerjain semuanya, karena itu bakal kedistraksi pastinya. Kedistraksi ya, betul. Kalau dari Mbak Desnia sendiri gimana tuh cara bagi waktunya? Satu teknik yang paling utama itu time blocking. Jadi di satu hari itu kalian bisa ngeblok per jamnya atau per setiap berapa jam. Kayak misal di pagi 3 jam untuk ngerjain skripsi, terus 3 jam berikutnya mungkin kalian istirahat, makan dan lain sebagainya. Terus siangnya dialokasiin lagi berapa jam untuk lomba. Jadi mungkin ada orang yang suka multitasking, cuman kalau aku lebih pilih monotasking biar fokus. Kalau dari pengalaman multitasking itu juga oke, cuman dia cepat bikin burnout. Jadi agak susah ya, fokusnya tuh langsung beralih-beralih. Jadi aku lebih milih akhirnya pakai time blocking itu. Time blocking ya.
Karena banyak juga ya kalau mahasiswa ditanyain kenapa nggak mau ikutan, kayak udah capek kuliah, udah capek ngelaprak, apalagi fisika. Bener, ya itu. fisika, statistika juga, wah tugasnya juga banyak banget dan itu sudah menguras tenaga. Bahkan untuk memasukkan dopamin itu mungkin biasanya dipakai buat kayak scroll TikTok, Bener. scroll Instagram, dan bukan hal-hal yang buat nambah produktif kita gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana tuh? Mungkin kalau aku, karena tadi aku udah bilang lomba tuh sebetulnya salah satu sarana untuk Iya. Beda ya? Iya, mindsetnya ya teman-teman ya, itu yang harus ditiru. Iya, jadi karena lomba pertamaku itu infografis. Jadi infografis itu gabungan dari data backgroundku statistika dan juga desain. Nah, yang bagian ngedesain inilah yang kualihkan biar enggak burnout sama tugas-tugas di statistika. Jadi kan kalau statistika ketemu angka-angka, tapi pas aku ikut lomba infografis itu bisa divisualkan. Dia lebih fresh dan ya tambah pengalaman juga, dan ya itu bermanfaat juga buat aku ke depan. Betul. Dan produktif juga ya, jadi menghasilkan tadi hasil 80% sama usaha 20%. Dan biar nggak burn out nih, yang tadi biar kita nggak burn out juga bisa diminum juga kopi-kopinya, biar lebih santai lagi, lebih relax lagi. Iya. Cocok buat temen nugas. Temen nugas, betul. Manisnya kayak senyumanmu ya. Oke, masuk. Oke, tadi kan ngomongin tentang yang sel sama hackathon. Tapi kalau yang P2MW ini apa juga ada tantangan? Pasti ada, setiap lomba itu kan pasti ada tantangannya. Setiap pendanaan Wibawa pun juga pasti ada tantangannya. Mungkin yang dilihat ini dari teman-teman kan kayak bagus-bagusnya aja, yang ditunjukkan ini kan yang bagus-bagusnya aja, yang kayak pencapaian yang kita lihat di mungkin di Instagram atau yang kita tentuin itu biasanya kan yang bagus-bagusnya. Iya, yang keren-keren aja. Pasti kan ada effort, perjuangan di balik semua itu. Iya, jadi kalau dari kalian apa nih? Gimana cara memotivasi diri kalian untuk tetap oke, aku mau berjuang untuk sampai di titik sampai sekarang ini? Oke. Sebenarnya sebelum kita ngomong lebih jauh, video itu kita bawain Krimacek. Jadi Krimacek itu anaknya dari Atamagri si itu. Itu lebih ke arah fokusnya ke stasiun cuacanya dan sama websitenya gitu. Jadi kalau berbicara tentang istilahnya problem ya dalam suatu lomba gitu, sebenarnya kemarin aku ngelit Krimacek itu sangat-sangat lumayan banyak problemnya. Itu dari awal cara bagi job, terus kita cara mengetahui sifat-sifat manusia di balik tim ini, itu benar-benar menguras energi kan. Tapi bagaimana cara kita memotivasi diri kita sendiri? Kalau dari aku sendiri, pertama ya benar-benar harus nanamin mindset bahwasannya emang untuk mencapai hasil yang bagus, apalagi sampai lolos expo, kan kita kan itu stepnya lumayan panjang ya mbak. Itu dalam sampai lolos expo itu kalau aku dari awal nanamin mindset bahwasannya emang ini pasti ada problem. Iya, pasti. Bagaimana cara kita ngerespon itu kan. Nah dari itu semua aku kemarin nge-solve-nya itu ini sih diskusi sama tim enaknya gimana. Jadi mungkin tips dari untuk teman-teman juga untuk ikut lomba usaha ataupun lomba-lomba teknologi, lomba lainnya, itu pertama-tama teman-teman sebelum ikut lomba itu harus berunding dulu. Maksudnya teman-teman tim itu enaknya harus gimana ngerjainnya, berapa jam, terus kosongnya kapan aja, terus misalkan kita bergadang boleh nggak gitu sebenarnya. Jadi kita harus ada istilahnya deal to deal dulu enaknya gimana supaya nanti pas aku berjalan program itu nggak selek lah, biasanya nggak ribut di internalnya. Ya tadi juga mention tentang teamwork, tim kalian. Kalau tadi aku nggak salah ada 5-7 orang ya di tim Atamagri. P2M 5 orang. P2M 5 orang, untuk Wibawa 7 orang. Nah, gimana sih cara tim Atamagri ini untuk membangun teamwork yang solid dalam suatu project sampai ke hackathon ini, sampai ke sel, sampai ke P2M Wibawa, gimana dari teman-teman untuk membangun teamwork ini? Jadi kalau aku mikirnya yang paling utama tuh dari ketua, dan kebetulan ketuanya Mas Wisnu ya. Bisa leadership dengan baik. Leadership dengan baik. Jadi
kalau tipenya dia ini agak OT ya pas Oke. diskusi, tapi itu yang bikin suasana jadi cair. Iya. Jadi pertama-tama aku ngerasa gimana caranya tim ini itu bisa mengungkapkan semua ide mereka tuh nggak malu atau nggak minder, dan itu dimulai dari bonding di awal gitu. Dan siapa yang ngebonding itu? Ya Ketuanya. Mas Wisnu ini sebagai ketua. Bonding di antara teamwork yang bagus itu seperti apa yang Mas Wisnu lakukan di Akta Magri ini? Iya, berdasarkan pengalaman Akta Magri kemarin, sebenarnya sebelum ikut lomba aku udah kenal beberapa orang. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan sifat orang. Jadi ada yang mau kerjanya sendiri, ada yang kerjanya harus bareng-bareng. Nah, cara bondingnya pertamanya ya benar-benar harus ngomong sih ke mereka. Misalkan kalau kita diskusi ini, kamu bisa nggak bergadang kayak tadi, terus jam kamu tuh waktunya kapan aja. Kalau bonding lainnya supaya makin rekat ya, supaya makin deket, main sih Mbak. Main. Jadi nggak budrek untuk ini terus ya, untuk tugas-tugas terus biar nggak burn out tadi ya. Jadi tetap harus main, healing. Teman-teman dibuat healing juga ya. Ada waktu ngerjain, ada waktu healing. Ada waktu healing. Nah, dari kita main pas healing itu kita juga bisa lihat nih sifat orangnya gimana. Gitu. Betul bisa ketahuan ya sifatnya gimana gitu. Oke, berarti sebelumnya itu udah temenan dulu baru membuat teamworknya itu gitu. dari satu prodi, satu fakultas. Tapi banyak juga nih dari mungkin pengalaman teman-teman mahasiswa, pengalamanku juga ada banyak mahasiswa juga yang takut untuk mencoba pendanaan karena mungkin menurut mereka itu idenya itu masih belum bagus. Dari aku sendiri juga pernah kayak ikut pendanaan ini tuh tapi gagal terus kayak jadinya putus asa, jadinya kayak males. Tapi kalau misalkan dari kalian sendiri, apakah ada tips and trick khusus terkait dengan pendanaan sampai masuk ke SEL dan hackathon ini? Adakah tips and trick agar lolos pendanaan biar tidak putus asa? Oke. Jadi kalau buat takut itu sebenarnya takut kalau hasilnya mencoba, jelek gitu iya, ya. Dan padahal untuk nentuin hasilnya jelek atau enggak itu tuh bukan dari kita, tapi dari penilaian orang lain. Jadi yang pertama ya udah ikutin dulu. Terus kalau misalkan belum bisa dicoba di program yang lain yang sejenis atau diikutkan di tahun depannya. Dan kalau soal tips and trick tadi, kita itu selalu berfokus sama pedoman. Jadi di situ pasti ada keterangan kayak di proposal misal itu harus ada apa aja. Terus kita juga pasti ngejelasin itu nggak cuma sekadarnya, kita lampirkan juga seperti ilustrasi atau contoh nyatanya biar karena fokus utamanya itu gimana kita bisa meyakinkan dari tahap awal, misalnya dari proposal kayak kalau kita buat ini itu tuh bisa berhasil. Jadi di proposal itu yang diutamakan bisa dari situnya. Dan kalau misal di presentasi atau yang lainnya itu bisa menjelaskan apa ya, mungkin kelebihan-kelebihan dari produk. Dan kalau presentasi itu bisa juga ditampilkan produknya biar lebih meyakinkan. Jadi tujuan utamanya di seleksi-seleksi itu adalah gimana kita meyakinkan jurinya. Iya, untuk menerima kita pendanaannya. Tapi apa sih kesalahan pitching yang paling sering dilakukan gitu? Yang membuat mungkin sering gagal? Kalau ini sebenarnya ada banyak pengalaman ya Mbak. Kemarin aku juga sempat ikut lomba SEL, itu ada beberapa yang gagal itu, padahal produknya bagus, cuman dia gagal juara. Dia padahal favorit kan, favorit juara. Cuman dia ada kesalahan pitching. Jadi kesalahan pitching yang paling fatal menurut aku itu tuh bohong. Bohong. Nah itu kadang misalkan ditanya sama jurinya, Mas ini ada bundling ini nggak? Ini bisa kata gini nggak? Tapi karena dia terlalu pede atau gimana, itu bohong. Nah itu yang paling fatal ketika pitching itu bohong pastinya. Terus yang kedua artikulasi sih. Artikulasi. Menurut aku tuh penting banget artikulasi karena kita menyampaikan kelebihan dari produk kita, terus menyampaikan produk kita itu perlu artikulasi yang jelas seperti itu. Terus kalau dari sini gimana? Mungkin kalau dari aku pitching itu kan berarti meyakinkan lagi, meyakinkan
investor atau orang lain untuk memberikan dana ke kita. Jadi sebenarnya konsepsi pitching itu bukan untuk menyampaikan kita nih punya apa, tapi kita bisa menghasilkan berapa, dan kalau misal ada investor yang datang bisa dapat berapa. Sebenarnya utamanya di situ. Jadi lebih ke bisnisan. Kalau mau menjelaskan tentang produk, tentang hal-hal teknis itu tuh boleh. Tapi balik lagi, kayak sebenarnya yang investor butuhkan itu adalah gimana dampaknya dan juga gimana profit bisnisnya gitu. Keuntungannya Jadi gitu ya. berarti yang utama di sana. Jadi nggak perlu terlalu fokus ke kekerenannya atau kayak gimana, tapi ya itu tadi yang keuntungan. Gitu. Apalagi kan kalian backgroundnya itu bukan dari bisnis ya, bukan ekonomi, tapi bener-bener ke penelitiannya itu, membuat alatnya dari teknologinya. Ada kesusahan gak sih awal-awalnya tentang mengurus mungkin financial, untuk ke marketingnya, salesnya gitu? Apakah dengan Wibawa ini juga membantu kalian, karena kan pasti banyak mentoring, banyak pembimbing dosen-dosen atau mungkin dari sales, dari hackathon kan juga pasti akan ada sustainability-nya gitu. Dari kalian gimana pengalamannya? Benar. Kalau kesulitan berkaitan dengan marketing sama finance itu benar-benar kerasa bagi tim kami ya. Karena backgroundnya tadi benar kata Mbak, itu karena dari FMIPA, dari peneliti ya. Itu untuk mencari orang finance, marketing itu agak susah. Jadi emang benar-benar kata Mbak tuh Wibawa benar-benar sangat membantu kami berkaitan sama finance, sama marketing, karena di sana kita belajar bagaimana cara kita ngejual produk, terus bagaimana cara ngitung keuntungan, terus capex, opex dan lain sebagainya. Itu benar-benar kami belajar di sana seperti itu. Nah kemarin alhamdulillahnya di tim Wibawa kemarin ada background ke arah finance sama marketing, cuman tuh bener-bener masih dasar. Tapi dengan ada Wibawa tadi itu bener-bener nambah ilmu mereka juga di bagian finance sama marketing. Saya juga sama belajar di sana gitu. Bener-bener Wibawa sangat membantu kami kemarin gitu. Jadi jangan ragu ya untuk sobat kampus Betul. untuk ikut join Wibawa, karena Wibawa ini juga kita tidak hanya sebagai mahasiswa tidak hanya belajar akademis, tapi juga bisa membangun bisnis, membangun karir, dan ini pun sampai sustainable ya. Sampai sekarang ya Atamagri ya. Apa sih kesibukan apa yang sedang dibangun di Atamagri saat ini? Oke, kalau untuk sekarang Atamagri itu mau ngeriset alat Mbak. Ngeriset alat. Kita kedatangan 10 anak magang sebenarnya. Udah ada yang magang nih? Rencana. Aku berarti boleh ikut magang ya di Atamagri ya nanti boleh, ya. boleh. Calling boleh ya? Itu rencana masih ada anak SMK 10 orang. Cuman itu masih dalam tahap rencana. Kita mau ngeriset alat. Cuman untuk sekarang kalau dari kesibukan saya sendiri pribadi itu lagi ngurus skripsi ya. Jadi yang paling penting tadi akademiknya. Pertama-tama sebenarnya ya tadi untuk skala prioritas kan, karena skala prioritas aku itu akademik. Sekarang mau coba fokus skripsi dulu. Nah untuk yang tadi anak magang kemungkinan itu bakal diurus after ini sidang-sidang ini seperti itu. Cuma itu masih ada rencana dan juga udah kontak-kontakan sih sama partner kami seperti itu. Kalau bisnisnya? Tadi kesibukan pribadi. Ya, dan Atamagri ini. Mau kayak gimana ya? Mungkin kalau dari segi Atamagri di luar yang teknis, jadi yang bagian-bagian non teknis, kita juga pengen mendalami lagi kerjaan per bidangnya apa. Kebetulan aku tuh sebenarnya sebagai CDO, jadi design officer, dan si desain ini sebenarnya menjembatani antara penjelasan teknis ke bisnis itu seperti apa, dan visualnya itu kayak gimana biar diterima orang. Dan yang kemarin-kemarin aku rasa masih kurang bisa dipahami. Jadi setelah ini kesibukannya mungkin untuk mempelajari itu lagi, dan teman-temanku juga yang dari finance, marketing dan lain sebagainya itu berusaha ngulang lagi atau memperbagus bidang-bidang mereka. Kalau untuk pribadi sama sih skripsian juga. Dan tapi untuk Atamagri emang nggak dilepas gitu aja. Jadi kita tetap koordinasi online atau offline. Iya, betul. Kayaknya Mbak Desnia ini suka desain banget ya. Hobinya emang suka ngedesain. Jadi produktif, hobinya dibuat jadi aktivitas yang produktif gitu ya. Oke, mungkin terakhir deh, apa sih target atau mimpi besar yang ingin dicapai dan harapan untuk wirausaha yang akan kalian
kembangkan di masa depan setelah lulus ini nanti gimana? Oke. Kalau dari saya sendiri, kalau untuk kata magri ya, Pak, itu sebenarnya kan sekarang kita fokusnya ke petani. Kalau untuk ke depan, untuk scale up ke depan, rencananya itu sebenarnya kata magri lebih ke arah posisi ke teknologi, Pak. Jadi karena kita ada SDM IoT dan juga AI, jadi rencana kami pertama pengen sustain dulu di pertanian, pengen ada penghasilan yang tetap dulu di pertanian. Setelah mungkin udah tetap, kita bisa ngincer nih ke ranah masyarakat umum, karena dari IoT dan juga AI, machine learning dan sebagainya itu bisa menangkap semua ranah seperti itu. Mungkin kalau contohnya kalau memang ke masyarakat umum, kita bisa contohnya menyediain fasilitas ngebuat sistem IoT ataupun AI di perumahan seperti itu, sistem otomatis perumahan kan. Kalau kita sekarang basisnya ke pertanian kan, mungkin kalau ranah umum itu bisa kayak gitu, cuman fokus kami sekarang ke arah pertanian dulu. Kita sustain dulu ke pertanian, baru ke masyarakat umum seperti itu. Masih fokus di pertanian dulu ya, karena juga petani di Indonesia pun juga butuh anak-anak muda yang punya teknologi, punya inovasi yang membantu dalam mereka bertani. Karena mungkin karena aku juga backgroundnya pertanian, anak mahasiswa pertanian juga, dan banyak banget masalah-masalah yang ada di pertanian itu juga terkhusus di ini teknologi, lalu juga knowledge petaninya itu, lalu ini regenerasi petani. Apalagi kalau misalkan smart farming, kalau misalkan kita mengajari ke petani tua itu kan mungkin agak susah ya. Agak pasti butuh effort yang lebih, penyesuaian yang lebih. Mungkin ini juga menjadi salah satu tantangan dan PR untuk mahasiswa pertanian dan seluruh mahasiswa di Indonesia untuk ayo kita galakan kembali pertanian di Indonesia. Salah satunya juga kontribusi kalian atau Magri terhadap sektor pertanian Indonesia keren sekali. Semoga banyak mahasiswa-mahasiswa di luar sana, mahasiswa UNS dan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di luar sana yang terus mengembangkan inovasi mereka, terus belajar, terus untuk mengembangkan produknya, mengembangkan inovasi tadi ya. Jangan takut gagal, jangan takut untuk mencoba ya. Oke, terima kasih sekali untuk tim teman-teman atau Magri yang keren-keren ini. Sukses selalu, semoga kalian juga kedepannya lancar, skripsinya lancar, segera sidang, segera lulus, segera wisuda. Pokoknya yang terbaik untuk kalian. Dan untuk sobat kampus DAKM yang ada di rumah, jangan lupa untuk kita beli Z Coffee ini. Seger banget guys. Seger banget ya, apalagi di tengah cuaca yang panas hari ini. Oke, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.